masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keluasaan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus thalabul ilmi, untuk terus mencari ilmu, untuk terus mendekatkan diri kita kepada kalamullah, kepada firman-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir sehat semua, mudah-mudahan sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan kita bukan hanya sehat fisik tapi juga sehat spiritual. Amin. Bukan hanya sehat jasmani tapi juga sehat rohani. Amin. Sehat rohani itu ditandai dengan semangatnya ibadah, semangatnya bertolabul ilmi, terus semangat berada dalam jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala untuk terus semangat mencari ilmu, untuk terus semangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak sekalian, dalam rasi dengan Al-Qur'anul Karim jangan sampai kita semua itu terlalaikan oleh etika dan adab kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Karena kata para ulama, ada hal yang sangat penting di dalam interaksi kita dengan Quran, bukan hanya sekedar bagaimana kita berinteraksi agar baik, agar terjaga rutinitasnya, tapi juga kita menjaga etika, akhlak atau kesopan santunan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Dan menurut para ulama, di antara tanda kesopanan kita terhadap Al-Quran itu adalah kita membaca Al-Quran dengan tartil. Itu adalah bentuk kesopanan kita, etika kita. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kalau dalam bahasa lebih simpelnya begitu. Jadi membaca Al-Quran membaca Al-Quran semaksimal mungkin sekemampuan kita, itu adalah bagian terpenting daripada menghormati Al-Quran. Begitu kata para ulama, kata Imam An-Nawawi. Jadi kalau dibalikan begitu, tidak beretika kita terhadap Al-Quran kalau kita membaca Al-Quran tapi tidak membacanya dengan baik dan benar sekemampuan kita. Pertanyaannya, apakah ada orang yang tidak membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuannya? Ada Bapak Ibu sekalian. Ada orang, mungkin naudzubillah kita termasuk di dalamnya, ada orang yang baca Al-Quran tetapi tidak menggunakan kemampuan dia dengan Al-Quran. Yang dia lakukan adalah bagaimana agar hatam sebaik mungkin, sebanyak mungkin, begitu maksudnya. Sementara kemampuan dia untuk melafazkan huruf, kemampuan dia untuk menjaga di mana berhenti, begitu, itu dia tidak diindahkan karena ngejar target tadi. Hari ini saya harus hatam 1 juz, sehari ini harus saya hatam sekian banyak, begitu. Karena fokusnya pada berapa kali hatam, begitu, tentu ini menjadi hal yang kurang baik bagi kita sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang muslim yang awam. Apakah boleh kita baca Al-Quran banyak mungkin gitu, dengan cara yang cepat? Boleh Bapak Ibu. Tapi mungkin bagi kita sebagai seorang awam, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, kata beliau mencantumkan pendapat seorang ulama, kata beliau, at-tartilu mustahabun litadabbur. Tartil itu dianjurkan bagi kita semua untuk menjiwai Al-Quran, agar mampu menjiwai Al-Quran. Gitu. Yastahibu tartil lil ajami alladhi la yafhamu ma'nahu, kata Imam Nawawi. Tartil itu dianjurkan bagi non-Arab, kita sebagai orang non-Arab yang tidak memahami maknanya. Lianna dzalika aqrabu ila tawqir wal ihtiram, karena itu adalah bagian dari penghormatan kita dengan Al-Qur'an Karim. Jadi mudah-mudahan setelah mempelajari Al-Quran ini, setelah kita diskusi minimal sepekan sekali, muncul kesadaran dari kita semua untuk lebih menjaga kualitasnya. Bukan hanya sebagai kuantitas, bukan hanya semangat dalam menambah kuantitas, tapi juga lebih menambah dalam menjaga kualitas, dan itu lebih penting kata para ulama. Bapak Ibu sekalian, seorang ulama mengingatkan kepada kita semua di dalam salah satu kitabnya, beliau mengatakan begini, fa'awwalu dzalika yajibu 'alal qari' al-ikhlas. Hendaklah bagi para pembaca Al-Qur'an, bagi para pembelajar Al-Qur'an untuk menjaga keikhlasan. Kama qaddamnahu wa mura'atul adab ma'al Qur'an. Hendaklah seorang pembaca Al-Qur'an mengindahkan beberapa hal, begitu, yang paling esensial dan fundamen. Jadi ada hal yang paling esensial dan fundamen bagi kita sebagai seorang muslim untuk dijaga. Apa itu? Yang pertama adalah al-ikhlas. Hendaklah kita semua menjaga keikhlasan kepada Allah. Bagaimana menjaga keikhlasan kepada Allah? Betul-betul membaca Al-Quran hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan yang lain. Tidak ada harapan populer, tidak ada harapan yang lain. Bagaimana agar kita lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, kata para ulama, wa mura'atul adab ma'al Quran.
menjaga etika kita dengan Quran. Mungkin nanti insya Allah setiap pertemuan kita akan membahas satu adab saja sebelum kita bahas ke materi. Satu pertemuan, satu adab itu agar kita lebih menjaga adab kita terhadap Al-Quran. Kalau kita harus beradab kepada orang lain, maka kepada Quran harus lebih beradab. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kata beliau menjaga keikhlasan dan menjaga etika terhadap Al-Quran. Dan di antara etika yang paling penting selain ikhlas itu adalah fayan bagi an yastahdur fi nafsihi annahu yunajillahi ta'ala. Hadirkan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, ketika kita baca Quran, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anggaplah begitu, kita sedang dipantau oleh Allah. Dan seandainya kita tidak mampu menghadirkan itu, maka kata beliau, fa'innahu idza lam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Sungguhnya Allah melihat apa yang kita lakukan. Bahkan bukan hanya melihat fisik kita, tapi juga melihat aktivitas kita dengan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang hadir kita pada kesempatan malam ini, dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang mencintai Al-Quran, dicatat sebagai orang yang mencintai Al-Quran. Sehingga kita diberikan syafaat oleh Al-Quran Al-Karim, di mana di waktu itu, di masa itu tidak ada lagi syafaat kecuali syafaat yang Allah pilih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan teruskan ke materi berikutnya Bapak Ibu terkait dengan kajian kita. Di pekan yang lalu kita sudah diskusikan terkait dengan makhrajul huruf, begitu Bapak Ibu ya. Makhraj huruf, huruf yang keluar dari tenggorokan. Kalau tidak salah boleh dikoreksi kalau saya salah. Kita sudah mempelajari sekitar 4 huruf begitu, sudah memperbaiki sekitar 4 huruf kalau tidak salah. Betul Pak ya? Ya. 4 huruf begitu. Huruf yang paling penting kita sudah perbaiki 4 huruf begitu. Dimulai dari huruf yang paling jauh gitu, yang paling jauh dari tenggorokan. Yang pertama adalah huruf A. A Bapak Ibu ya. A huruf A itu seperti yang kita diskusikan begitu, cara bacanya seperti itu. Yang kedua huruf H. Huruf A itu kembar dengan huruf H, satu tempat yang sama hanya berbeda pada sifat begitu. Yang kedua di pertemuan pekan yang lalu kita sudah bahas terkait dengan ain, ain dan H. Betul. Ain begitu atau H. H yang disebut oleh kita begitu, kebanyakan orang Indonesia menyebutnya H kecil gitu. Wallahu Pak Ibu, saya masih menelusuri itu istilah H kecil itu apakah ada di kita sebagai orang Sunda atau di orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada yang non Sunda Bapak Ibu? Ada yang bukan orang Sunda? Mohon dicek nih Bapak Ibu. Semua sadayana Sunda Bapak Ibu ya. Maksud saya begini, apakah mungkin di daerah Bapak Ibu semua, apakah pernah mengenal istilah H kecil begitu? Kalau di Sunda mungkin itu populer. Apakah Bapak Ibu sering mengenal istilah H kecil di tempat yang lain? Mungkin apakah di perantauan di mana begitu? Gitu. Tapi kalau kita diskusikan secara literatur begitu, kita tidak akan menemukan istilah H kecil begitu. Karena kalau ada H kecil Bapak Ibu sekalian, ini iseng-iseng aja Bapak Ibu. Ini iseng-iseng gitu, iseng-iseng kita begitu. Kan kecil besar itu relatif Bapak Ibu ya. Nah, katakanlah tadi kita menyebutnya ini H kecil. Betul Bapak Ibu? Nah, maksud itu H kecil itu ukurannya atau apa misalnya? Kalau ini H kecil berarti ini H besar gitu. Kenapa? Ini ukurannya besar begitu. Nah, ini tapi nggak jadi masalah gitu kan, ini sudah jadi bahasa kita gitu. Sudah menjadi istilah yang nempel di kita terkait dengan istilah H kecil, H besar. Jadi dan saya pun susah mencari istilahnya yang lebih pas itu apa gitu. Yang penting H saja cara pembacaannya. Kalau dalam transliterasi H seperti ini, setahu saya ini H itu di bawahnya ada titik kecil. Mohon maaf kalau saya salah, ada H titik kecil. Kalau H yang dengan alif yang H gini itu H biasa, setahu saya. H gini transliterasi H gitu atau H kapital sama aja. Tapi kalau H kecil yang kita istilahkan itu H di bawahnya ada titik. Jadi dari segi transliterasi itu dibedakan. Nah, itu sudah kita bahas pembacaan pelafalan huruf A, H, kemudian Ain dan H. Ain dan H. Ini perlu hati-hati itu di huruf H rata-rata. Karena rata-rata huruf H itu hampir sama dengan H. Bahkan ada perbedaan.
Jadi apakah hak yang kita bahas pekan kemarin itu sama dengan hak dalam bahasa kita? Hak, misalnya saya mau membaca huruf dalam bahasa Indonesia, hayu, hotel, kemudian hore gitu. Apakah hak yang saya baca tadi itu kalau dikonversi ke bahasa Quran itu hak yang kecil atau hak yang besar? Itu jadi perdebatan di kita. Nah, makanya kemarin sudah kita diskusikan huruf H atau Ho yang enggak ada titiknya itu dibacanya tipis. Dia bukan huruf bahasa Indonesia kita H, tapi H, Hi, Hu, Rahman, Rahim. Nah, begitu itu huruf H. Nah, hari ini kita insya Allah akan diskusikan ke huruf yang ke-5 dan ke-6. Insya Allah. Tapi huruf yang ke-5 dan ke-6, tapi masih bagian tenggorokan Bapak Ibu. Jadi huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 6 Bapak Ibu sekalian. Saya sambil mereview. Huruf yang keluar dari tenggorokan yang kita miliki, tenggorokan itu kurang lebih sepanjang tenggorokan kita Bapak Ibu, bagian dalam begitu. Susah mungkin kalau saya mencontohkan. Tenggorokan kita lah begitu Bapak Ibu ya. Itu ada 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Dan biasanya yang nanti disebut dengan huruf halak, gitu, halki, huruf tenggorokan namanya. Jadi karena dia keluar dari tenggorokan maka disebut huruf tenggorokan. Apa saja huruf tersebut? Kita sudah bahas 4 huruf. Huruf A sama huruf H, huruf Ain sama huruf H itu sudah 4. Tinggal tambah 2 lagi. Apa yang 2 itu? Nanti kita akan bahas huruf yang 2. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mendengar atau mungkin sebagai seorang, apalagi mungkin Bapak Ibu sebagai seorang profesional begitu, terkadang dalam kehidupan kita itu yang menjadi obsesi kita dalam hidup itu adalah bagaimana menjadi manusia yang lebih baik secara spiritual, baik secara emosional, baik secara finansial begitu. Dan terkadang sebagian orang begitu lupa bahwa kebaikan yang paling esensi sebetulnya ada pada kebaikan spiritual gitu. Bukan menafikan yang lain, tapi yang paling esensi itu pada spiritual gitu. Al-Quran menjelaskan kepada kita semua bahwa kalau kita ingin disayangi oleh Allah gitu, ingin diberikan rahmat oleh Allah gitu, Bapak Ibu sekalian, dan mungkin ini renungan untuk kita semua, hal yang paling kita inginkan dan hal yang paling dibutuhkan oleh manusia sebetulnya rahmat Bapak Ibu sekalian. Hal yang paling diperlukan oleh kita sebagai seorang manusia itu rahmat gitu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal disebutnya almarhum. Artinya yang dirahmati, yang diberikan rahmat begitu. Jadi sebetulnya kalau lihat di gelar itu, kita yang masih hidup pun mungkin mau disebut almarhum sebetulnya. Karena almarhum itu adalah statement atau pernyataan bahwa objek tersebut diberikan rahmat begitu. Cuma mungkin karena di kita gelarnya itu bagi yang sudah meninggal, maka kita yang masih hidup mungkin ogah disebut almarhum. Saya masih hidup. Padahal secara etimologi gitu, almarhum itu maknanya luar biasa. Orang yang diberikan rahmat gitu. Dan kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis, manusia itu masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena pahalanya, tapi karena rahmat Allah gitu. Maka bagaimana kita mencari rahmat Allah agar mendapat rahmat Allah. Yang kedua, bagaimana kita mendapat berkah dari Allah. Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu, dan inilah Al-Quran, dan inilah kitab anzalnahu yang kami turunkan, kitab ini gitu, mubarakun, yang dipenuhi dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah Quran itu, wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah la'annakum turhamun. Jadi kalau lihat surat ini, agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang paling satu-satunya cara itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada kitab. Nah, kepada kitab, berinteraksi sebanyak mungkin kepada kitab. Mudah-mudahan usaha kita malam ini, aktivitas kita malam ini sebagai wasilah Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan huruf yang akan kita diskusikan, yaitu huruf kha dan huruf wa. Huruf kha dan huruf wa. Huruf kha dan huruf wa kalau kita transliterasi atau kita alihkan konversi penulisannya ke dalam bahasa kita, kha itu biasanya secara umum Bapak Ibu itu ditulis dengan huruf Latin K dan H. Betul Bapak Ibu ya? Sepakat semua. K dan huruf H. Huruf K dan huruf H itu huruf kha, yang itu huruf gin. Huruf gin, biasanya huruf gin itu ada yang ditulisnya dengan huruf G atau huruf GH.
huruf G dan huruf GH. Kita tidak terlalu membahas masalah transliterasi gitu. Nah, huruf Go itu Bapak Ibu sekalian itu keluar dari tenggorokan kita yang paling atas. Tenggorokan kita yang paling atas. Jadi kalau tenggorokan itu, mohon maaf, ini tangan saya mungkin jelas. Bagaimana nih? Ini apa? Nah, ini Bapak Ibu anggaplah ini tenggorokan itu sepanjang ini. Anggaplah ini leher begitu, leher tenggorokan. Nah, huruf yang keluar dari paling bawah A dan H itu kurang lebih di sini. H dan Kho kurang Ain dan H kurang lebih di tengah sini. Kemudian Kho dan Gho kurang lebih di sini. Kho, tenggorokan paling atas. Jadi di atas tenggorokan sebelum ketemu lidah begitu posisinya. Jadi huruf Kho dan huruf Gho itu adalah tenggorokan yang paling atas gitu. Tenggorokan yang paling mendekati lidah gitu. Tenggorokan yang paling mendekati lidah, maka disitulah tempatnya huruf Kho dan huruf Gho. Huruf Kho dan huruf Gho. Maka yang akan terbunyi muncul ketika kita baca Kho, Kho, Gho, Kho, Gho, Kho, Gho, Khi, Ri, Khu, Ru, Kho, Gho, Khi, Ri, Khu, Ru. Jadi ada huruf yang berbeda. Jadi bacaannya itu seperti, mohon maaf, seperti mau meludah begitu. Seperti hendak mengeluarkan ludah, artinya ada suara tertentu. Kha, gha, kha, gha. Sering kita temukan mungkin di surat Al-Baqarah, ghairil maghdubi dan lain-lain. Itu huruf kha. Jadi huruf kha itu adalah keluar dari tenggorokan paling atas. Dalam bahasa tajwidnya disebut dengan adnal halak, tenggorokan terdekat. Kenapa disebut tenggorokan terdekat? Karena terdekat ke lidah. Sementara huruf yang terjauh adalah tenggorokan terjauh. Jadi huruf halak ini, huruf H dan huruf Kho itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Keluar dari tenggorokan paling atas. Dalam bahasa lain tenggorokan terdekat ke lidah. Jadi ada dua istilah, disebut huruf yang keluar dari tenggorokan paling atas atau huruf yang keluar dari tenggorokan terdekat. Terdekat ke mana? Terdekat ke lidah. Terdekat ke lidah. Saya akan coba munculkan gambar Bapak Ibu. Huruf Kho dan huruf Wo. Jelas Bapak Ibu, punten gambarnya Pak? Ya, jelas Ustaz. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu posisi huruf Kho dan huruf Wo. Nah, jadi mungkin mirip dengan yang kemarin huruf Ain gitu, agak dekat ke huruf Ain sebetulnya. Ini huruf H, nah huruf Wo itu kurang lebih di sini. Nah, ini tenggorokan kita semua. Kurang lebih di sini. Itu posisi huruf Ghin. Huruf Ghin gitu. Dalam kita tidak ada huruf Ghin dan huruf Kho dalam bahasa kita Bapak Ibu ya. Dalam huruf kita dalam bahasa Indonesia begitu, A B C D sampai terakhir itu nggak ada huruf Ghin. Makanya karena dia tidak ada, kita perlu latih gitu, perlu dibiasakan. Jadi itu pembacaan huruf Kho dan huruf Gho, tempat keluarnya dari situ. Yang berikutnya, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Wabil akhirati akhi. Wabil akhirati perlu diperjelas huruf Kho. Terkadang kita sebagai orang Indonesia kurang begitu melafadzkan huruf Kho dengan baik. Hi. Nah itu jadi mirip H. Ini Kho, hi. Khatamallahu. Wa ma yakhda'una. Kalau ini dalam kondisi kasroh, posisinya ini dalam fathah, ini sukun. Wabil akhirati khatamallahu wa ma yakhda'una. Ini huruf Kho. Yang kedua huruf Ghin, huruf Gho. Huruf Gho dalam kondisi fathah, huruf Gho juga fathah, ini dalam sukun. Ghairil, tidak ghairil. Tidak goiril. Kalau huruf goiril magdubi itu huruf G.
huruf G bukan huruf ghin. Ghairil bil ghaibi al maghdubi ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi wabil akhirati khatamallahu وما يخدعون غير بالغيب المغضوب Jadi cara bacanya begitu Bapak Ibu. Dan huruf ho termasuk huruf yang tebal Bapak Ibu. Huruf ho dan huruf ho termasuk huruf yang tebal. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mencari huruf yang tebal tipis, itu salah satu huruf ho dan huruf ho. Apa yang dimaksud dengan huruf tebal itu dari bunyinya juga udah beda. Ho, go, ujungnya itu o. Kalau ha, a, nah itu huruf h ujungnya huruf a, ini huruf o ujungnya. Vokalnya huruf o, ho, go, to, go. Nah itu. Jadi huruf-huruf yang ketika diberikan vokal fathah bunyinya o, maka itu termasuk huruf tebal. Allah alam. Itu baik. Nah, berikutnya insya Allah kita akan teruskan ke surat Al-A'la. Kalau tidak salah kemarin kita baru sampai ayat 10 Pak ya? Kalau tidak salah. Kemarin kita baru sampai surat Al-A'la ayat 10. Insya Allah kita akan teruskan ayat 11. Saya contohkan Bapak Ibu sampai 11 sampai 19. Bapak Ibu semua cukup nyimak saja. Dan setelah mungkin nanti kita diskusikan, Bapak Ibu boleh mencoba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ويتجنبها الأشقى. Saya kasih tanda huruf yang sudah kita bahas. Ini belum a, huruf a sudah kita pernah bahas. Ashqa, bukan ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa, ini sudah kita bahas. Alladzi sudah yaslan narul kubra belum. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Huruf ha sudah kita bahas. Saya kasih tanda merah yang sudah dibahas. Wala yahya, ini huruf ha tipis Bapak Ibu ya. Yahya. Fiha, ya betul Pak. Fiha, ha, ini beda. Ha dengan ha, ha. Fiha lebih tebal. Fiha gitu. Qad aflaha. Aflaha huruf a-nya sudah, huruf ha-nya sudah. Jadi yang saya akan fokus perbaikan itu di huruf yang dikasih tanda merah Bapak Ibu. Yang lain mungkin nanti kita akan menyusul. Jadi fokusnya pada huruf-huruf yang tanda merah karena sudah diperbaiki. Kemudian wadzakara asma rabbih fasalla bihi. Ya, ini ada huruf i. Ini sudah kita bahas, akan kita diskusikan. Bal tu'thirunal haya, ini huruf ha. Kemudian wal akhiratu khairu wa abqa, ini a-nya juga sudah gampang. Wa abqa inna, huruf i-nya inna. Ha, huruf ha. Hadza lafis suhufil, kemudian lafis suhu, nah, huruf ha Bapak Ibu. Kemudian al-u, huruf ha, suhufi ula, suhufi
suhufi. Nah, ini ada beberapa huruf. Wa Musa. Allah alam. Itu Bapak Ibu yang contoh dari surat Al-A'la 11 sampai 19. Allah alam. Ada yang mau coba Bapak Ibu? Silahkan. Bapak dulu atau Ibu dulu silahkan. Mangga Bapak Ibu pada nyobian dibuka wae muitna. Sambil menunggu ada yang mau coba Bapak Ibu. Kalau ada yang mau coba silakan di unmute saja. Nah, ini berkaitan dengan huruf-huruf yang kita bahas ini. Pertama, wa yatajannabuhal, hati-hati membaca huruf nun tasydid sebagaimana kita ketahui bahwa nun tasydid itu adalah termasuk huruf yang gunnah, tahan hurufnya. Nunnya jangan langsung buru-buru. Tidak dibaca begini. Wa yatajannabuhal. Tapi nunnya karena dia huruf tasydid tahan dulu 2 harakat. Wa yatajanna. Jadi kalau mau pakai hitungan mungkin bisa hitungan 3. Wa yatajan. Nah, pas na-nya itu ketukan ketiga. Wa yatajannabuhal ashqa. Janna. Kebanyakan yang sering kita lewati itu huruf nun gitu. Jarang kita banyak di antara kita yang jarang fokus. Wa yatajan, tahan huruf nun. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan. Nah, nun juga ketemu lagi. Alladzi yaslan naral kubra. Ada mim tasdid, nun tasdid itu tahan huruf. ثم لا يموت فيها ولا يحيا فيها هاهيه هاهيح حاحيح فيها ولا يحيا قد أفلح قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صحف صحف إبراهيم وموسى. Wallah a'lam. Itu huruf H. Nah, kemudian huruf Wa dan huruf Kha saya contohkan latihannya. Khana khawna khuna khayna khina khanun. Khana khawna khuna khayna khina khanun. Khana khawna khuna khayna khina khanun. Huruf Gha. Ghana ghawna ghuna ghayna ghina ghanun. Ghi ghubagh. Khi khubagh. Wallahu a'lam. Ada yang mencoba Pak Ibu? Silakan. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Mangga Ibu, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Huruf H-nya tipis kan Bu? Wala yahya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'unal hayat
Ya Bu, bal tu'thirun. Terputus Bu. Hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah, hati-hati Ibu ada huruf H, banyak huruf H di ujung. Huruf H rata-rata huruf H kita perlu latihan lebih. Aflaha, aflaha, suhufi. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, saya lupa terlewat di ujung ayatnya semua itu 2 harokat. Tidak ada yang lebih 2 harokat. Tadi Ibu sudah betul 2 harokat ujung semua. Kubro, tazakka, abqa, ula, Musa, ashqa. Jadi tidak terpanjangan ko, la, ka, sa. Nah, jadi tanda panjang duanya kurang lebih seperti itu. Tidak terlalu panjang, tidak terlampau panjang, dan juga tidak terlampau pendek. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Coba Pak Ustaz. Enggak, Pak Ji. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal asqa. Wihan Pak Ji. Kan? Di Wihan Pak Ji. Wa yatajannabuhal asqa. Alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Wihan Pak, sumala yamutu. Thumma la yamutu. Sumala. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wihan Pak Ji, qad aflaha. Qad aflaha man tazakka. A-nya pendek Pak Ji. Aflaha man aflah. Ya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih. Wa dzakaras. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khair. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula. Wihan Pak Ji. Inna hadza la fis suhufil ula. Inna hadza la fis suhufil ula. Suhufil. Inna hadza la fi suhufil ula. Suhufi Ibrahim. Suhufi. Pendek Pak Ji. Suhufi. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Berikutnya ada lagi Pak Ibu. Pak Ustadz. Ya Pak Ji. Kalau jadi imam saya lancar baca surat ini, tapi mungkin mahrojnya masih ada yang salah. Ya? Apa gitu kalau itu. Betul Pak. Tapi kalau memang agak beda itu. Betul Pak. Ya? Apa namanya? Surat Al-A'la ini kan termasuk surat apa mungkin agak favorit, agak populer mungkin Pak ya. Populer termasuk. Apalagi mungkin kalau taraweh gitu Bapak Imam kan.
Bapak membaca ini. Nah, cuma mungkin betul Pak, kalau bukan hanya Bapak, saya juga sama Pak. Kalau bertemu dengan guru, perasaan kalau nggak ada gurunya, perasaan lancar terus gitu. Iya betul. Tapi ketika baca depan guru, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Ya karena perlu kesempurnaan. Jadi begitulah Pak. Apa namanya? Gempur Pak, gempur. Betul Pak, gempur, iya betul. Dan Ngebiar Pak Ustadz. mangga Bu Haji, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufi inna hadza lafi as-suhufil nya panjang hadza inna hadza lafi as-suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallah. Ya. Barakallahu. Alhamdulillah. Hati-hati tadi Bu ya. Inna hadza lafis suhufil. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti kalau ada yang mencoba lagi, hati-hati pembacaan suhuf Bapak Ibu. Tadi yang baca sudah pada betul. Rata-rata juga saya sering menemukan hu-nya panjang, suhufi. Suhufi. Nah, itu hu-nya pendek. Suhuf itu artinya kalau dalam perspektif kalau dalam ilmu Quran, suhuf itu artinya lembaran. Jadi para nabi itu ada yang menerima kitab, ada yang menerima suhuf. Mungkin kalau bahasa lebih mudahnya suhuf itu salah satu bukan level mungkin. Kalau kitab itu dia lebih lengkap mungkin, lebih luas mungkin. Kalau suhuf mungkin tidak seluas kitab. Ada nabi-nabi yang tidak diberikan kitab oleh Allah untuk mengatur kehidupannya, tapi diberikan suhuf. Nah, salah satu yang diberikan suhuf itu yang disebutkan Quran mungkin ini. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kalau kitab yang wajib diketahui itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 4 Bapak Ibu ya? Ada 4 begitu. Ada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, Nabi Ibrahim itu, Nabi Musa itu dapat 2. Beliau punya suhuf, beliau juga punya kitab. Kitabnya kitab Taurat. Jadi beliau diberikan suhuf, diberikan suhuf dan kitab. Gitu. Kitab itu, suhuf itu artinya lembaran-lembaran, Bapak Ibu. Lembaran-lembaran. Makanya kalau ini Bapak Ibu halaman. Kalau dalam bahasa itu artinya sofah atau sahifah begitu, artinya lembaran-lembaran begitu dalam bahasa. Allah alam. Ada lagi Bapak Ibu yang mau mencoba? Ibu atau Bapak? Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Mohon Pak Haji enggak? Pada saat di akhir surat ya, Sufi Ibrahim wa Musa itu saya kadang-kadang suka bertanya-tanya ya, apa memang ada keharusannya gitu. Suka dijawab pada saat wa Musa itu si jemaah makmum itu menjawab wa Musa gitu. Itu tuh betul apa gimana ya Pak Ustadz? Wa Musa. Ya, barakallahu fiik. Betul Pak. Pertama Bapak Ibu sekalian, terkait dengan jawaban di akhir surat Al-A'la begitu. Jadi sebagian kita ketika membaca ayat atau membaca atau mendengar, terutama mungkin rata-rata mendengar begitu. Ketika selesai imam membaca suhuf Ibrahim wa Musa, sebagian menyebut ada yang alaihissalam.
mungkin ini termasuk yang diperdebatkan dalam masalah fikih Bapak Ibu. Apa istilah dalam fikih itu yang mukhtalaf begitu, diperdebatkan. Tapi setahu saya Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin nanti ini PR-nya mungkin nanti kajian yang lain Bapak Ibu, dan termasuk bagi saya PR begitu. Mohon Bapak Ibu nanti mencari yang lain begitu. Setahu saya yang ada jawabannya itu pada Al-Fatihah saja. Oh, amin ya. Amin. Amin. Betul Bapak Ibu, amin gitu. Jadi ini Tapi nggak usah kalau dijawab ya. yang nggak usah Bapak Ibu, nggak usah. Kalau Sufi Ibrahim Musa kita cukup menyimak saja, karena kalau kita baca dalam tafsir salah satunya misalkan kalau beberapa tafsir itu tidak menjelaskan ada jawaban, bahkan mungkin hampir semua tafsir tidak menjelaskan ada mengharuskan ataupun menyuruh begitu untuk membaca alaihissalam setelah Musa. Meskipun Musa itu betul doa ketika kita menyebut nama Nabi kan suka ada AS Pak ya. Nabi Muhammad kalau disingkat SAW sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain misalkan alaihissalam gitu. Ini doa. Tapi mungkin tidak usah dibaca ketika selesai baca, tidak. Ya. Nah, betul Pak. Tidak ada perintahnya atau anjurannya. Baik imam maupun makmum ya Ustaz. Betul Pak. Baik imam maupun makmum. Ya. Karena kalaupun yang ada itu paling hanya itu aja Pak. Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin baru amin. Dan itu pun mungkin nanti jadi diskusi juga aminnya itu kapan? Imam dulu, makmum dulu, terus kapan apakah bareng atau enggak, itu di perbedaan. Yeah. Nah, tapi kalaupun ada ucapan yang kalaupun ada doa itu sebetulnya kalau kita baca di dalam hadis ataupun di dalam kitab An-Nawawi Pak terkait dengan etika terhadap Al-Qur'an, Rasulullah itu terkadang itu membaca doa ketika dalam membaca doa khusus Pak ketika baca Quran. Jadi ketika kita misalkan gini Pak Haji Ana misalkan baca Quran Pak, apakah dalam sholat atau luar sholat begitu, kemudian ada ayat yang Bapak pahami maknanya, misalkan ayat yang berkaitan dengan neraka begitu Pak. Rasulullah itu biasanya berlindung dari neraka, minta perlindungan gitu. Nah, dari neraka. Kalau ayat yang kita baca itu berkaitan dengan surga, maka Rasulullah itu biasanya meminta agar dijadikan penghuni surga. Begitu. Kemudian ketika ayat ini berkaitan dengan rahmat, Rasulullah meminta agar diberikan rahmat. Dengan redaksi-redaksi mungkin agak berbeda. Termasuk mungkin nanti jadi perdebatan. Kata Rasulullah begini Pak, ini dalam hadis. Sholaitu man Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Hudzaifah ibn Yaman. Suatu malam saya salat bersama Nabi, faftatahal Baqarah. Nabi memulainya dengan surat Al-Baqarah kata Hudzaifah itu. Faqultu yarka'in dalmiyah. Kemudian saya kata Hudzaifah itu, kayaknya Nabi ruku di ayat 100 deh begitu bahasa kita. Summa madha. Ternyata di ayat 100 enggak ruku juga, Pak. Jadi satu rakaat Rasulullah suatu ketika salat malam, kata Hudzaifah sebagai makmum, karena lamanya ini kayaknya Rasulullah ini ruku di ayat 100 nih. Akhirnya setelah ayat 100 tidak ruku juga, madho kata beliau. Faqutu yusalli biha fi raq'ah. Kemudian famadho summa aftata nisa faqara faqutu yarkam biha summa tatali. Sampai dengan Rasulullah Al-Baqarah enggak ruku. Tambah Nisa enggak ruku, sampai Ali Imran enggak ruku. Jadi 3 surat enggak ruku-ruku, Pak. 1 rakaat 3 surat begitu. Kemudian kata beliau, idza marra bi ayatin fiha tasbih, kalau ada ayat yang berkaitan dengan tasbih, sabbah Rasulullah bertasbih dulu, Pak. Salah satu contohnya begini. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu kan artinya bertasbih, Pak ya? Iya. Bertasbihlah kalian kepada Tuhan yang Maha Tinggi kan begitu, Pak. Nah, ada yang bawa terjemah Bapak Ibu? Ada yang menggunakan terjemah? Setahu saya terjemahnya begitu, Pak. Mohon maaf, Pak. Terjemahnya apa, Pak? Boleh dibaca, Pak? Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Nah, betul Pak. Ini kan perintah Pak ya. Nah, ketika di hadis ini, idza marra bi ayatin fiha tasbih, kalau ada ayat yang berkaitan dengan tasbih, sabbah Rasulullah membaca tasbih. Ucapannya apa? Kalau di kitab Imam Nawawi disebutkan baca tasbihnya. Kalau menurut As-Suyuti beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Beliau menyela sebelum baca ke ayat berikutnya, subhana rabbiyal a'la. Meskipun nanti perdebatan dibacanya apakah dalam hati ataupun dilafazkan kalau dalam sholat begitu. Nah, jadi kalau yang begini Bapak Pak Haji Ana, betul ada jawabannya Pak. Ada yang diucapkan oleh makmum kita begitu Pak. Misalkan Pak Yana imam baca sabis nih, saya baca subhanallah a'la gitu.
Ada hadisnya, ini sahih Pak. Meskipun mungkin yang jadi perdebatan apakah dilafatkan dengan terdengar oleh kita atau dalam hati, itu jadi perdebatan fikihnya. Tapi hadisnya ada. Wa idza marra bi su'al, kalau ada ayat yang berkaitan dengan doa gitu, doa tertentu Pak, beliau juga berdoa gitu. Wa idza marra bi ta'awud, kalau ada yang berkaitan dengan perlindungan, beliau berlindung. Jadi mungkin Pak, kalau yang berdasarkan hadis ini, yang dibolehkan kita sebagai makmum atau sebagai imam membaca kalimat yang lain selain di Quran itu berkaitan dengan ini Pak. Tapi untuk yang wa Musa, setahu saya tidak ada Pak. Tidak ada dasar ya. Nanti, tapi betul Pak. Tapi nanti saya cek lagi Pak, bisa saya salah. Insya Allah pekan depan Pak. Mohon maaf, mohon diingatkan mungkin Pak Haji Dalimin Pak untuk pekan depan. Saya mencari. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Pak Haji. Ada yang mau coba Pak Ibu? Mungkin terakhir sebelum saya bahas satu hal penting. Sambil nunggu Bapak Ibu sekalian, tadi berkaitan etika, jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu ada dua hal mungkin Bapak Ibu. Satu terkait dengan etika, satu terkait dengan fikih. Terkait dengan etika dan terkait dengan fikih. Kalau fikih sebetulnya dia kan dalam fikih itu kan tidak ada yang salah Bapak Ibu ya. Fikih itu kan ijtihad, produk ijtihad begitu. Produk ijtihad itu tidak ada yang salah selama berdasarkan pada argumen, pada nas yang yang mutawatir begitu. Nah, tetapi berkaitan dengan etika, terkadang kita juga terkait dengan adab dengan Al-Quran, mungkin secara fikih dia tidak jadi masalah, tapi mungkin secara adab perlu dipertimbangkan begitu. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab Imam An-Nawawi, salah satu adab yang beliau sebutkan di pertama kali ketika kita akan berinteraksi dengan Al-Quran tadi, ikhlas, kemudian menjaga adab, dan adab yang beliau sebutkan adalah dianjurkan, kata beliau, wayan bagi idza aradal qira'ah an yunadzifa fahu bisiwak. Kata beliau. Ini etika buat kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hendak membaca Al-Qur'an, mau membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kita membersihkan gigi kita, membersihkan mulut kita bisiwak. Bahasa kita mungkin sikat gigi Bapak Ibu. Jadi Imam Nawawi sampai menjelaskan begitu Pak. Untuk Al-Quran sebagai satu kalamullah yang mulia, maka jangan sampai ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran gitu, bahasa mungkin mulut kita bau dan seterusnya. Makanya kata beliau, idza aradal qira'ah an yunadzifa fahu bisiwak wa ghairuh. Hendaklah kita membersihkan gigi dengan siwak atau dengan yang lainnya. Maksud dengan yang lainnya mungkin apakah dengan siwak yang biasa dari akar pohon itu Pak, atau dengan sikat gigi gitu. Itu etika kita. Nah, sampai beliau kalau kita bahas secara rinci Pak, sampai ulama-ulama itu ada doa khusus begitu. Mungkin secara fikih mungkin ini jadi perdebatan, tapi bagi kita, bagi para pembelajar Al-Quran, ini renungan untuk kita semua Pak Ibu sekalian. Kalau memungkinkan, jika memungkinkan, kita hendak membaca Al-Quran begitu. Kalau wudhu kan sudah pasti, mungkin hendaklah membersihkan gigi terlebih dahulu. Apakah misalkan kita setelah makan ini kita anjurkan mungkin kita minimal berkumur-kumur lah begitu. Etika kita. Dan kata para ulama, siapa yang memperhatikan etika zahir, etika fisik nih, maka Allah akan menjaga fisiknya. Siapa yang memperhatikan etika batin, maka Allah akan menjaga batinnya. Itu perkataan para ulama di dalam kitab Al-Mawsu'atul fi Tarbiyatil Aulad, kata beliau. Siapa orang yang menjaga etika lahirnya, maka Allah akan menjaga lahirnya. Dan siapa orang yang menjaga etika batinnya, maka Allah akan menjaga batinnya. Dan siwak ini termasuk etika, dan mudah-mudahan ketika kita menjaga bibir kita, mulut kita, ketika baca, mudah-mudahan Allah menjaga bibir kita dari keburukannya, membicarakan orang, dari kesalahan yang bisa muncul ketika kita baca Al-Qur'anul Karim. Ini bukan Ibu, bukan kewajiban, tapi anjuran sebagai sebuah etika. Nah, itu dari Imam An-Nawawi. Bapak Ibu bisa mungkin hampir serentak Bapak Ibu, kitab An-Nawawi, kitab As-Suyuti, ilmu yang berkaitan dengan kitab Al-Qur'an gitu. Itu banyak yang menganjurkan kepada kita untuk bersikat gigi sebelum baca Al-Qur'an. Kalau memungkinkan. Kecuali mungkin Bapak Ibu di kantor, di perjalanan itu tidak memungkinkan, tidak ada masalah. Tapi ketika kita mungkin, mari kita bersama-sama untuk menjaga adab ini. Mudah-mudahan dengan menjaga adab ini Allah semakin memberikan hidayah kepada kita semua untuk lebih dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Mungkin itu semua Bapak Ibu sekalian. Sementara saya serahkan ke Pak Haji Dalim. Silakan Pak. Itu ada yang mau nyoba tuh, Rini. Ada yang mau nyoba Bapak Ibu? Rini. Mangga Bu Rini. Pak Ustadz. Ya. Mohon mangga. Silakan Bu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatajannabuhal asqa allazi yas'lan naral kubra. Nun tasydid lama kan Bu? Yaslan lan Allazi yas'lan naral kubra. Tsumma la yamutu fiha wala yahya. Qad aflaha man tajaka. Tajaka. Huruf Z Bu, za. Qad aflaha man tazakka. Man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Gunakan khairu. Tahan Bu, khairu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mana Pak Haji dari Pak? Iya, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita sebagai peserta belajar membaca Al-Quran di dalam memahami dan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sebelum ditutup, barangkali Pak Ustadz ada yang ingin disampaikan lagi, yang pesan atau nasihat lainnya? Mau tanya Pak Ustadz? Ya, mangga, yang bertanya dulu, mangga Bu, mangga. Mohon Bu Haji. Ini Pak ya, di surat Yasin ayat 13 mengenai wakaf lazim ya Pak. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Kan kalau dicetakan Madinah itu tidak ada wakafnya. Sedangkan dicetakan Indonesia ada wakaf lazimnya. Jadi yang mana Pak yang harus kita ikuti gitu? Ya, betul. Bapak Ibu sekalian, Bu Haji, terkait dengan al-waqf wal ibtida, waqaf alamatul waqfi atau tanda waqaf itu berbeda antara waqaf Quran yang diterjemah yang dibuat oleh Madinah dengan yang dibuat oleh MSI atau Mushaf Standar Indonesia. Mushaf kita, Mushaf Indonesia itu waqafnya lebih banyak daripada Mushaf Madinah, terutama waqaf lam alif gitu. Itu yang pertama. Kenapa begitu? Karena berbeda riwayat. Kalau kita pakai As-Sajawandi, kalau yang Madinah kalau tidak namanya Abu Daud begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu gitu. Tergantung Ibu karena itu dua-duanya kan ijtihad Bu ya. Jadi kalau misalkan di Madinah nggak ada wakaf mim, pada wakaf itu wajib mesti berhenti. Sementara di Indonesia ada. Tergantung Ibu ketika itu mau sedang pakai yang mana Bu? Maksud saya begitu. Apakah Ibu sedang pakai yang Madinah atau pakai yang MSI? Nah kalau Ibu sedang pakai Madinah berarti nggak ada wakaf, terusin aja Bu. Gitu. Tapi kalau pakai Indonesia, betul Bu. Jadi sebetulnya kalau tergantung Quran yang kita pakai Bu. Gitu. Itu lebih aman karena kalau betul Bu, sebetulnya mungkin kalau bagi yang paham maksudnya itu dia bisa milih-milih aja sebetulnya. Tapi bagi kita sebagai orang awam ikut tergantung Quran yang ketika itu sedang dibaca. Kalau Ibu waktu itu misalkan hari ini hari Jumat Ibu menggunakan baca Yasin tapi pakai Indonesia, berhenti berarti Bu. Misalkan Jumat depan Ibu pakai yang Madinah nggak berhenti gitu. Nah, boleh tidak aja. Dua-duanya tidak apa-apa ya, Pak Ustadz. Dua-duanya boleh gitu. Boleh Bu, maksudnya, karena beda dari riwayat. Ya. Tergantung kita pada saat pegang mushaf. Oh iya. Ya, makasih. Karena
Sama-sama Bu, karena mungkin nanti kita bahas bab khusus tentang wakaf kalau lebih detail. Tapi secara sepintas wakaf itu menjadi tema yang diperdebatkan Bu. Sangat banyak gitu. Banyak. Mungkin nanti kita lebih bahas tadi. Sekalian saya closing mungkin Pak Haji. Pertama Pak Ibu sekalian, alhamdulillah atur nuhun Bapak Ibu sekalian atas kesempatan dan perhatian dari Bapak Ibu semua. Ini renungan untuk kita semua saja. Saya closing saja. Mudah-mudahan dari huruf yang kita baca itu semakin menambah pengetahuan kita untuk terus mempertahankan dan memperbaiki kualitas huruf. Mungkin kalau kemarin belum tahu bagaimana pelafalan dan seterusnya, setelah tahu, marilah kita bersama-sama untuk membaca hurufnya dengan sempurna sebagai bukti tanggung jawab kita kepada Allah, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, dan sebagai kesungguhan kita untuk lebih dekat, lebih sungguh-sungguh dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita yang hadir dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita dengan Al-Qur'anul Karim, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan syafaat di yaumul akhir. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata yang kurang berkenan atau tidak pas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih.